Bab 8. Fiona. Kembali ke zaman ketika internet masih terbelakang, sekitar tahun 1997. Seorang wirausahawan bernama Martin Eberhard sedang duduk di sebuah gerai kopi Palo Alto bersama temannya, Mark Tarpenning, menyisip secangkir latte sambil membayangkan bahwa cerahnya masa depan komputasi portable adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Palm Pilot, asisten personal digital pertama, baru saja diperkenalkan, dan telepon seluler berkembang dengan cepat menjadi peranti-peranti ramping yang mudah dimasukkan ke dalam saku jaket. Eberhard dan Tarpenning bekerja di sebuah pabrik disk drive dan baru saja kembali dari sebuah konferensi berjudul DiskCon. Mereka teramat sangat bosan dan sedang mencari sesuatu yang menarik untuk dikerjakan. Mereka berdua kebetulan orang-orang yang sangat gemar membaca. Sambil menikmati kopi, kedua sahabat itu meramalkan bahwa akhirnya ada peluang seseorang menemukan sebuah komputer untuk membaca buku-buku digital. Orang telah memperbincangkannya selama bertahun-tahun sejak berdirinya Project Gutenberg, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan pada awal 1970-an di Champaign, Illinois, dengan misi mendigitalkan buku-buku di seluruh dunia dan membuat semua itu tersedia di komputer pribadi. Eberhard dan Tarpenning mempunyai sebuah gagasan yang berbeda. Mereka menginginkan sesuatu yang dapat dipindah-pindahkan, sehingga orang dapat membawa seluruh kepustakaan e-book bersama mereka dalam sebuah alat pembaca elektronik khusus. Musim semi itu mereka mendirikan Nuvo Media dan mengembangkan salah satu e-reader portable pertama di dunia yang mereka sebut Rocket e-book atau Rocketbook. Eberhard pernah mendirikan perusahaan jaringan komputer pada 1980-an dan pernah berada di sekitar blok Silicon Valley beberapa kali. Belakangan, ia ikut mendirikan perusahaan mobil listrik Tesla. Maka ia tahu bahwa ia memerlukan investor berkantong tebal serta teman-teman yang mumpuni untuk melicinkan jalannya di kompleks itu dan meramaikan dunia dengan bisnis penerbitan bukunya. Eberhard percaya bahwa ia memerlukan Jeff Bezos dan Amazon.com. Menjelang akhir 1997, para pendiri Nuvo Media dan ahli hukum mereka membawa prototipe Rocketbook ke Seattle dan menghabiskan 3 minggu untuk berunding dengan Bezos dan eksekutif-eksekutif utamanya. Mereka menginap di sebuah hotel murah di pusat kota dan berulang kali pergi ke gedung tua Columbia Building di Second Avenue untuk membahas kemungkinan Amazon berinvestasi di Nuvo Media. Bezos sungguh tertarik kepada peranti kami, kata Eberhard. Ia tahu bahwa teknologi tampilannya akhirnya cukup baik. Prototipe itu sendiri masih mentah, dengan permukaan dicat dan perangkat lunak yang kasar. Akan tetapi, alat itu berfungsi, menampilkan buku-buku seperti Alice in Wonderland dan A Tale of Two Cities pada layar LCD-nya yang berpendar. Berat alat itu sekitar 600 gram, termasuk berat untuk ukuran sekarang. Tetapi dapat dipegang dengan satu tangan, seperti sebuah buku cetak. Dan baterainya bekerja sampai 12 jam untuk pengoperasian terus-menerus, yang terbilang bagus bila dibandingkan dengan peranti portable zaman sekarang. Bezos tampak terkesan, tetapi memiliki beberapa keberatan. Untuk mengunduh buku, orang perlu menghubungkan e-reader itu ke komputernya. Kami membahas pemakaian metode nirkabel tetapi masih mahal sekali pada waktu itu, kata Eberhard. Perlu tambahan $400 lagi untuk tiap unit dan itu akan menjadikan rencana paket harga tidak wajar. Tampilan layar Rocketbook tidak nyaman untuk mata para e-reader modern. Tetapi Eberhard telah mencermati alternatif-alternatif dengan kebutuhan daya rendah dan tidak menyilaukan seperti e-ink yang dikembangkan oleh MIT Media Lab dan e-paper dari Xerox, dan menemukan teknologi itu masih kurang andal serta mahal. Sesudah perundingan yang serius selama 3 minggu, kedua perusahaan itu menemui sebuah hambatan besar.
Bezos memberitahu Eberhard, ia khawatir bahwa dengan mendukung Nouveau Media dan membantu suksesnya, ia mungkin menciptakan peluang bagi Barnes and Noble untuk tiba-tiba masuk dan kemudian membeli startup itu. Maka ia menuntut jaminan eksklusivitas dalam kontrak yang terjadi antara kedua perusahaan dan menginginkan hak veto atas investor-investor di masa mendatang. Kalau kami harus bertaruh untuk masa depan membaca, kami ingin membantu suksesnya dengan memperkenalkannya kepada pelanggan-pelanggan kami dengan cara yang besar, kata David Risher, mantan senior vice president Amazon untuk bisnis retail di Amerika Serikat, yang ikut dalam perundingan-perundingan itu. Akan tetapi, satu-satunya cara yang masuk akal adalah kalau alat itu diberikan eksklusif kepada kami. Jika tidak, kami sama saja menyerahkan pelanggan-pelanggan kami kepada calon pesaing. Eberhard tidak dapat menyetujui pembatasan peluang pendanaannya di masa mendatang. Maka kekhawatiran Bezos menjadi sebuah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Begitu terbukti kedua perusahaan itu tidak bersepakat, Eberhard dan Tarpenning langsung memesan pesawat dan terbang ke New York untuk bertemu dengan Len dan Stephen Riggio dari Barnes and Noble. Mereka berjabat tangan setelah berunding kurang dari seminggu. Barnes and Noble dan raksasa penerbitan Bertelsmann setuju untuk menanamkan modal masing-masing $2 juta dan bersama-sama mereka memiliki hampir separuh Nouveau Media. Belakangan sering dikatakan bahwa Rocketbook dan pesaing-pesaingnya pada masa itu seperti Softbook terlalu maju untuk zamannya, pun bahwa dunia belum siap untuk membaca secara digital. Akan tetapi, ceritanya tidak selesai di situ. Nouveau Media menjual 20.000 unit dalam tahun pertamanya dan sudah siap untuk menggandakannya pada tahun kedua. Perusahaan itu merundingkan kontrak-kontrak e-book rintisan tersebut dengan semua penerbit buku besar. Perhimpunan Pengarang, Authors Guild, menyesalkan kontrak-kontrak itu karena tidak berpihak kepada para pengarang. Dan pada tahun 1999, Cisco berinvestasi di Nouveau Media, memberi perusahaan itu kredibilitas lebih besar dan sebuah sekutu lain yang strategis. Ulasan-ulasan untuk peranti itu umumnya positif. Oprah Winfrey memasukkan Rocketbook ke dalam 10 Favorite Things pada edisi ulang tahun majalah O. Dan tentang peranti itu, Wired menulis, seperti sebuah benda yang muncul dari masa mendatang. Nouveau Media memiliki sebuah peta jalan yang agresif untuk perkembangannya yang pesat. Eberhard berencana mengeksploitasi economies of scale dan kemajuan-kemajuan teknologi untuk menyempurnakan mutu layar dan umur baterai Rocketbook sementara harganya diturunkan. Pada musim liburan 1999, modelnya yang paling sederhana dijual dengan harga $169. Dalam 5 tahun, katanya kepada Stephen Levy dari Newsweek Desember itu, kami akan mempunyai front surface technology yang tidak mengharuskan Anda membaca dari balik kaca. Akan tetapi, Nouveau Media masih memerlukan kucuran dana segar, dan Eberhard makin panik soal gelembung.com yang mungkin tidak berumur panjang serta menurunnya minat orang untuk berinvestasi. Pada Februari 2000, ia menjual Nouveau Media kepada sebuah perusahaan TV Guide interaktif yang berpusat di Burbank bernama Gemstar melalui sebuah transaksi saham senilai kira-kira $187 juta. Gemstar juga membeli Softbook. Itu adalah langkah yang sangat buruk. Tujuan utama Gemstar ternyata adalah mengeksploitasi portfolio patennya melalui litigasi. Beberapa bulan setelah penjualan itu, Eberhard dan Tarpenning keluar dari perusahaan itu dengan kecewa. Gemstar meluncurkan versi penerus baik untuk Rocketbook maupun Softbook. Namun setelah penjualan yang lambat dan karena rendahnya gairah orang-orang yang menangani, produk-produk itu ditarik dari pasar pada 2003. CEO Gemstar, Henry Yuan, yang merancang dan mengatur akuisisi perusahaan e-book itu belakangan kabur ke Tiongkok di tengah tuduhan penipuan akuntansi. Keruntuhan Gemstar lebih dari sekadar menghancurkan prospek masa depan Rocketbook dan Softbook. Peristiwa itu seperti membungkam seluruh minat orang
terhadap gagasan penyediaan bacaan digital. Barnes and Noble berhenti menjual e-book sama sekali setelah Rocketbook lenyap, dan Palm menjual bisnis e-booknya sekitar waktu yang sama. E-book terkesan seperti jalan buntu teknologi dan sebuah medium yang tidak mempunyai harapan bagi hampir semua orang. Bezos dan Eberhard tetap berteman selama bertahun-tahun itu, dan Bezos menyaksikan kenaikan serta kejatuhan Rocketbook dengan perhatian yang lebih dari sekadar sambil lalu. Saya percaya sekali bahwa entah kapan sebagian besar buku akan dalam wujud elektronik, katanya pada akhir 1990-an. Saya juga percaya bahwa jalan menuju masa mendatang panjang, jauh lebih dari 10 tahun ke depan. Bezos meremehkan potensi itu, mungkin dengan sengaja. Pada 2004, ketika sedang mencari strategi digital untuk Amazon, di tengah terpusatnya perhatian ke Apple Computer yang sedang bangkit, ia memulai sebuah tim penelitian dan pengembangan rahasia di Silicon Valley dengan nama misterius Lab 126. Para ahli perangkat keras di Lab 126 diberi sebuah tugas yang sulit. Mereka harus mengganggu bisnis penjualan buku Amazon sendiri yang sukses dengan sebuah peranti e-book yang juga harus memenuhi standar luar biasa tinggi yang ditetapkan oleh kepala perancangnya di Amazon, Bezos sendiri. Agar Amazon dapat mengisi perpustakaan digitalnya yang baru, penghubung-penghubung perusahaan itu ke dunia perbukuan diperintahkan mendorong penerbit-penerbit mengikuti sebuah format yang selama itu tidak pernah dipakai. Itu sebuah misi yang hampir mustahil dan harus dilaksanakan dengan anggaran Amazon yang terkenal ketat. Banyak kesalahan dibuat, beberapa di antaranya masih berdampak sampai hari ini. Namun tahun 2007, beberapa minggu setelah Amazon menyingkapkan hasil semua usaha itu, Kindle pertama, Bezos menelpon Martin Eberhard di rumahnya di Silicon Valley untuk bertanya apakah menurutnya Amazon akhirnya telah mengerjakannya dengan benar. Selama sekian tahun memimpin Apple, Steve Jobs biasanya mengomel tentang mantan-mantan mitra kerjanya yang telah keluar dari perusahaannya dan meninggalkan tugas yang diwajibkan. Walaupun Diego Piacentini meninggalkan Apple demi sebuah startup yang diremehkan oleh Jobs sebagai sekadar sebuah bisnis retail, keduanya tetap sangat bersahabat. Barangkali karena Piacentini telah memberi Apple 6 bulan untuk menemukan penggantinya sebagai pimpinan operasi di Eropa. Jobs kadang-kadang menghubungi Piacentini ketika ia memerlukan sesuatu dari Amazon, dan pada awal 2003, Piacentini mengirim email kepada mantan atasannya berisi permintaannya sendiri. Amazon ingin mengajukan sebuah proposal kepada Apple. Piacentini mengajak Neil Roseman, Rob Frederick, dan H.B. Siegel, pakar teknologi yang telah memulai kelompok media digital Amazon yang baru belajar terbang, ke pertemuan di kampus Apple di Cupertino pada suatu musim semi. Eksekutif-eksekutif Amazon itu tidak mengira akan bertemu dengan Jobs sendiri. Maka mereka terkejut ketika salah seorang pendiri Apple itu menyalami mereka secara pribadi dan menyediakan waktu beberapa jam bersama mereka pada hari itu. Waktu itu, Apple tidak menjual musik. Perangkat lunak iTunes-nya memungkinkan pengguna mengorganisasikan dan memainkan koleksi musik mereka pada PC dan memindahkan lagu-lagu ke iPod. Jobs ingin mengusahakan iTunes terpasang di sebanyak mungkin PC. Maka ia melontarkan gagasan agar Amazon mendistribusikan CD yang berisi perangkat lunak iTunes kepada para pelanggannya. Piacentini dan teman-temannya mempunyai sebuah rencana lain. Mereka mengusulkan pembuatan sebuah toko musik gabungan yang akan memungkinkan para pemilik iPod membeli berkas-berkas musik digital dari situs web Amazon. Semua gagasan itu tak dibahas sampai tuntas. Jobs berdiri untuk menggambarkan visinya di papan tulis ruang rapatnya tentang bagaimana Apple sendiri akan menjual album-album dan lagu single track langsung dari iTunes. Eksekutif-eksekutif Amazon menanggapi dengan mengatakan bahwa itu berarti harus ada sebuah toko musik di web, bukan di dalam sebuah perangkat lunak desktop sederhana yang perlu diperbarui secara berkala. Akan tetapi, Jobs menginginkan sebuah pengalaman easy to use yang konsisten, yang dapat dinikmati sejak dari toko musik sampai portable media player.
dan harus sesederhana mungkin sehingga bahkan pengguna yang paling gagap teknologi sekalipun mampu mengoperasikannya. Jelas bahwa Jobs telah meremehkan praktik menjual di web dan ia tidak berpikir ada yang peduli soal buku, kata Neil Roseman. Ia mempunyai visi tentang sebuah versi client application untuk toko iTunes dan memberitahu kami mengapa hal itu harus menjadi sebuah pengalaman end-to-end. Jobs dengan yakin meramalkan bahwa Apple akan dapat mengalahkan Amazon dalam penjualan musik, dan ia benar. Pada April 2003, Apple memperkenalkan toko musik iTunes, dan dalam beberapa tahun Apple melakukan lompatan katak secara berturut-turut dengan cepat mengalahkan Amazon, Best Buy, dan Walmart sebagai penjual musik terbesar di Amerika Serikat. Ketika mendapatkan pelajaran yang pahit itu, kelak Bezos berkata bahwa investor-investor Amazon memerlukan mikroskop untuk menemukan penjualan dari keseluruhan prakarsa digital yang beragam di perusahaan itu. Perusahaan itu menjual e-book yang dapat diunduh dalam format-format milik Microsoft dan Adobe untuk dibaca di layar PC. Tetapi toko e-booknya tersembunyi di situs web Amazon dan menghasilkan penjualan yang tidak seberapa. Fasilitas Look Inside the Book dan Search Inside the Book memang bisa dibilang memungkinkan pelanggan membaca buku secara digital. Tetapi tujuan keduanya adalah untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan menaikkan penjualan buku-buku fisik. Sebagaimana tampak dari perundingan dengan Nuvo Media, Bezos berpikiran maju soal transisi yang tak terhindarkan ke media digital. Namun, masalah-masalah yang lebih mendesak, seperti perbaikan fulfillment center dan pengembangan infrastruktur teknologi Amazon, tampaknya selalu menyita perhatiannya. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple mendominasi bisnis musik dan membantu mengirim jaringan-jaringan seperti Tower Records dan Virgin Megastores ke kotak sampah bisnis retail dengan bantuan yang signifikan dari pembajakan di internet. Pada awalnya, Bezos mengacuhkan iTunes dengan mengatakan bahwa menjual single track dengan harga 99 sen tidak cukup menguntungkan, pun bahwa sasaran Apple hanya untuk menaikkan penjualan iPod. Ini benar, tetapi ketika iPod menjadi sesuatu yang ada di mana-mana, Apple mulai mengeksploitasi iTunes untuk menggarap media lainnya seperti video. Amazon terpaksa melakukan pengamatan yang lebih mendalam. Kami membahas banyak tentang apa yang membuat iPod begitu sukses dalam musik, sedangkan yang lain tidak demikian, kata Neil Roseman. Eksekutif-eksekutif Amazon menghabiskan berbulan-bulan untuk mempertimbangkan bermacam-macam strategi musik digital, dan pada suatu saat menggali kemungkinan menjual iPod yang sudah diisi terlebih dahulu di Amazon dengan musik dari CD yang dibeli oleh pelanggan di situs yang sama. Ketika terbukti mustahil membuat label-label musik menyetujui rancangan itu, Amazon memutuskan akan meluncurkan sebuah layanan musik digital mirip Rhapsody yang memberi pelanggan bulanan akses tanpa batas ke sebuah katalog musik yang sangat besar. Amazon hampir meluncurkan layanan itu tahun 2005. Layanan tersebut bermaksud menggunakan musik yang disandikan dengan perangkat lunak anti-copy Janus dari DRM Digital Rights Management milik Microsoft. Namun beberapa anggota tim menolak dengan alasan bahwa itu pendekatan yang keliru. Antara lain karena musik yang disandikan dengan Janus itu tidak akan dapat dimainkan di iPod. Padahal begitu banyak pelanggan Amazon yang telah memiliki iPod. Saya sadar lebih baik mati daripada meluncurkan toko itu, kata Eric Ringewald, seorang manajer produk yang menggarap prakarsa tersebut. Bezos setuju membatalkan proyek itu dan mulai lagi dari nol. Sementara itu, Apple memantapkan kepemimpinannya di media digital. Amazon akhirnya memperkenalkan MP3 Store pada 2007, menampilkan lagu-lagu tanpa DRM sehingga pengguna dapat membuat salinannya dengan bebas. Namun, Apple dengan cepat merundingkan kesepakatan yang sama dan Amazon sekali lagi berada di urutan kesekian dalam musik. Para sejawat dan teman Bezos sering menghubungkan kekalahan Amazon dalam bidang musik digital dengan kurangnya minat Bezos terhadap musik, apapun jenisnya. Di sekolah menengah, Bezos memaksakan diri menghafal nama-nama stasiun radio lokal
Miami agar tampak sebagai penggemar musik sewaktu mengobrol dengan teman-temannya. Mitra-mitra kerjanya ingat bahwa dalam perjalanan yang membosankan dari kantor Target di Minneapolis setelah peristiwa 9/11, Bezos mengambil setumpuk CD dari rak barang obral di sebuah toko swalayan tanpa pilih-pilih, seolah-olah semua musik sama saja. Di pihak lain, Steve Jobs hidup dan bernapas dengan musik. Ia penggemar berat Bob Dylan dan The Beatles, pernah berpacaran dengan penyanyi Joan Baez. Minat pribadi Jobs ikut mengarahkan strategi Apple. Minat khusus Bezos telah memberikan pengaruh signifikan yang sama di Amazon. Bezos tidak hanya menyukai buku, ia menyerap buku sepenuhnya, secara metodis mengolah tiap rinciannya. Stuart Brand, pengarang How Buildings Learn, antara lain, ingat pernah dikejutkan oleh Bezos yang menunjukkan cetakan tahun 1995 buku karangannya itu padanya. Tiap halamannya penuh dengan catatan yang ditulis dengan teliti oleh Bezos. Pada 2004, dominasi Apple dalam musik digital melahirkan kelompok pendatang baru di Amazon. Penjualan buku, musik, dan film mencapai 74% pendapatan tahunan Amazon tahun itu. Jika format-format itu mau tidak mau berubah menjadi digital, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keberhasilan Apple, berarti Amazon harus bergerak cepat untuk melindungi diri. Kami mencemaskan yang telah dilakukan oleh iPod kepada bisnis musik Amazon, kata Direktur John Doerr. Kami mencemaskan kemungkinan Apple atau dari pihak manapun mengeluarkan sejenis peranti lain yang akan berpengaruh buruk terhadap bisnis utama kami, buku. Bill Miller, investor dari Legg Mason, sering membahas transisi digital ini dengan Bezos ketika keduanya sedang bertemu. Menurut saya, satu hal yang telah membuat Bezos lengah dan membantunya mengembangkan Kindle adalah iPod, yang telah menjungkir balikkan bisnis musik lebih cepat daripada yang ia duga, kata Miller. Ia sudah sejak lama tahu bahwa semuanya akan menjadi digital, tetapi ia tidak menduga bisnis CD-nya tersisihkan seperti itu. Bezos akhirnya menyimpulkan bahwa agar Amazon terus bertahan sebagai penjual buku dalam zaman digital baru, perusahaan itu harus memiliki bisnis e-book sendiri dengan cara sama seperti Apple mengendalikan bisnis musik. Jauh lebih baik menjadi kanibal terhadap diri sendiri daripada pihak lain yang melakukannya, kata Diego Piacentini dalam sebuah sambutan di Graduate School of Business Stanford beberapa tahun kemudian. Kami tidak ingin menjadi Kodak. Rujukan itu ditujukan kepada raksasa fotografi yang sudah seabad berdiri, dengan insinyur-insinyur yang telah menemukan kamera digital pada 1970-an, tetapi dengan margin yang begitu sehat sehingga para eksekutifnya tidak berani mengambil risiko dalam proyek-proyek yang belum terbukti dalam bidang-bidang yang kurang menguntungkan. Bezos tampaknya sudah memikirkan alat pembaca elektronik yang khusus pada awal 2003, sekitar waktu Gemstar menarik Rocketbook dari pasaran. Andreas Wiegand, pemegang jabatan kepala peneliti Amazon yang tidak menjabat lama, ingat Bezos pernah berbincang dengan tim teknisnya tentang sebuah peranti seperti itu dan mengatakan, ini untuk membaca menggunakan satu tangan. Ketika membayangkan apa yang mungkin dikerjakan dengan tangan yang satunya, Wiegand langsung tertawa dengan keras dan setelah itu semua orang lain di ruangan rapat kecil itu ikut tertawa. Jeff, sebagai anak baik-baik, tidak terpikir apa artinya kalau seorang membaca dengan satu tangan, kata Wiegand. Pada 2004, eksekutif-eksekutif Amazon mempertimbangkan menutup e-book store mereka yang belum lama dibuka, yang menawarkan buku-buku dalam format Adobe dan Microsoft. Toko itu sangat mengecewakan Bezos. Pilihannya sedikit, harganya tinggi, dan pengalaman yang didapatkan oleh pembeli ketika mengunduh judul-judul dan membacanya di layar PC atau PDA sangatlah buruk. Akan tetapi menurut Piacentini, Bezos tetap bertekad bulat. Terlepas dari kekurangan-kekurangan di awal, e-book jelas merupakan masa depan untuk penjualan buku. Beberapa minggu sebelum diskusi ini, di sebuah rapat S-Team, Bezos mengumumkan bahwa Amazon akan mengembangkan peranti pembaca elektronik khususnya sendiri untuk membaca bahan-bahan yang panjang. Itu sebuah pengumuman resmi yang sangat mengejutkan.
membuat perangkat keras mahal dan rumit. Itu juga sangat di luar kompetensi utama Amazon. Meskipun di bidangnya, Amazon jelas memiliki daftar keterampilan yang berderet panjang. Penolakan yang keras serentak bermunculan. Jeff Wilk secara khusus memiliki latar belakang dalam bidang manufaktur, sehingga tahu tentang tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan itu apabila mencoba membuat dan menjual perantinya sendiri. Menurut saya itu akan sulit sekali dan akan tersendat-sendat, maka saya ragu bahwa itu cara yang benar untuk menggunakan sumber daya kami, katanya. Ternyata sebagian besar ramalan saya benar-benar terjadi, dan kami masih berusaha membujuk Jeff karena semangatnya sama sekali tak menyurut akibat kemunduran-kemunduran jangka pendek. Diego Piacentini juga mengajukan protes. Ia telah menyaksikan sendiri sewaktu Apple berjuang sepanjang 1990-an dengan surplus produk yang luar biasa dan penghapusan persediaan besar-besaran. Bagi saya dan semua pemikir sederhana lain, itu terlihat sebagai investasi yang sangat berisiko, katanya. Bezos menolak keberatan-keberatan itu dan bersikeras bahwa agar bisa sukses dalam buku sebagaimana Apple sukses dalam musik, Amazon perlu mengendalikan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Menggabungkan perangkat lunak yang cantik dengan toko buku digital yang mudah dipakai. Kita akan mencari sendiri bakat-bakat yang mampu, katanya kepada para eksekutif dalam rapat tersebut. Saya tahu betul bahwa ini sangat sulit. Kita akan belajar cara mengerjakannya. Di Amazon, ada sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan eksekutif-eksekutif puncak yang harus menerapkan gagasan-gagasan terbaik Jeff Bezos, Jeff Bots. Ungkapan olok-olok dan melecehkan yang jelas sekali menyembunyikan sedikit kecemburuan yang selain menyiratkan pengabdian pembuta juga kesetiaan dan keefektifan. Para Jeff Bot mendapatkan bahan bakar dari tangki gagasan CEO mereka yang lebih dari cukup untuk keluar ke dunia dan menjalankan kewajiban mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Mereka telah menyerap falsafah bisnis Bezos secara keseluruhan dan menyesuaikan pandangan mereka tentang dunia ke situ. Selain menelan dan menghafal Jeffisme, bagaimana mereka mulai dari pelanggan kemudian berjalan mundur dan sebagainya. Seolah-olah itulah perintah-perintah utama yang diberikan kepada mereka. Ketika mewawancarai seorang Jeff Bots, seorang jurnalis harus menyaksikan kemampuan mereka yang istimewa untuk bercerita dengan asyik tentang kreativitas Amazon serta semangat mereka yang sangat mengesankan dan tak tertandingi demi pelanggan. Hebatnya, semua yang disampaikan dengan panjang lebar itu sama sekali tidak bersubstansi. Para Jeff Bots pastinya lebih suka menggigit kapsul racun yang telah diselipkan di balik mulut mereka daripada membahas hal-hal yang menurut Amazon tidak pernah boleh mereka ungkapkan kepada publik. Misalnya soal-soal yang terkait dengan persaingan dan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh produk-produk mereka. Sepanjang sejarah Amazon, barangkali tidak ada kesetiaan yang lebih besar atau lebih menonjol di kalangan Jeff Bots selain yang ditunjukkan oleh Steve Kessel, pria kelahiran Boston tetapi lulusan Dartmouth College dan Graduate School of Business Stanford University. Kessel bergabung dengan Amazon di tengah panasnya iklim perluasan tahun 1999 sesudah bekerja sebagai konsultan di perusahaan browser pelopor Netscape. Dalam beberapa tahun pertamanya di perusahaan itu, ia memimpin kategori buku pada masa ketika Amazon sedang menumbuhkan hubungan langsung dengan penerbit-penerbit dan mencoba mengatasi ketakutan mereka tentang pedagang-pedagang pihak ketiga yang menjual buku-buku bekas di situs perusahaan itu. Selama masa-masa sulit bagi Amazon ini, Bezos makin lama makin percaya kepadanya. Pada suatu hari di tahun 2004, Bezos memanggil Kessel ke ruang kerjanya dan tiba-tiba membebaskannya dari jabatan yang telah ia jalani dengan memuaskan, lengkap dengan tanggung jawab dan bawahan-bawahannya. Katanya ia ingin Kessel mengambil alih proyek-proyek digital Amazon yang baru dirintis. Kessel merasa ragu. Reaksi pertama saya adalah bahwa saya sudah memiliki pekerjaan yang paling baik di dunia, katanya. Akhirnya Jeff berbicara tentang membangun hal-hal yang sama sekali baru, dan saya menjadi bersemangat menghadapi tantangan itu.
Bezos dengan serius mengatakan kepada Castle bahwa ia tidak dapat memimpin bisnis fisik dan bisnis media digital sekaligus. Jika Anda memimpin keduanya, Anda tidak akan pernah mengejar peluang digital dengan sepenuh hati, katanya. Pada waktu itu, Bezos dan eksekutif-eksekutifnya telah melahap dan membahas dengan serius sebuah buku lain yang akan secara signifikan memengaruhi strategi perusahaan itu, The Innovator's Dilemma, karya guru besar Harvard, Clayton Christensen. Christensen menulis bahwa perusahaan-perusahaan besar gagal bukan karena mereka ingin menghindari perubahan yang memicu kekacauan, tetapi karena mereka enggan mengambil pasar-pasar baru yang menjanjikan, karena itu bisa menggerogoti bisnis tradisional mereka dan tampaknya tidak akan memenuhi syarat-syarat pertumbuhan jangka pendek mereka. Sears misalnya gagal beralih dari department store ke discount retailing. IBM tidak berhasil pindah dari mainframe ke komputer mini. Perusahaan-perusahaan yang memecahkan dilema inovator, tulis Christensen, berhasil ketika mereka membentuk organisasi-organisasi otonom yang bertugas membangun bisnis-bisnis baru dan independen yang menggunakan teknologi yang belum mapan. Memetik pelajaran langsung dari buku itu, Bezos mengambil Castle dari organisasi media tradisional Amazon. Tugas Anda adalah mengalahkan bisnis Anda sendiri, katanya kepada Castle. Saya ingin Anda bekerja seolah-olah sasaran Anda adalah membuat semua yang menjual buku fisik gulung tikar. Bezos menggarisbawahi mendesaknya upaya ini. Ia percaya bahwa seandainya Amazon tidak memimpin dunia ke zaman membaca digital, maka Apple atau Google akan melakukannya. Ketika Castle bertanya kepada Bezos tentang tenggat untuk mengembangkan perangkat keras pertama perusahaan itu, sebuah alat pembaca elektronik, Bezos berkata kepadanya, pada dasarnya Anda sudah terlambat. Tanpa pengetahuan pribadi tentang bisnis perangkat keras dan tanpa sumber daya internal di perusahaan yang dapat diambil, Castle pergi dalam misi pencarian fakta ke Silicon Valley. Bertemu dengan pakar-pakar perangkat keras dari Apple dan Palm, dan dengan eksekutif-eksekutif dari perusahaan desain industri terkenal, IDEO. Ia sadar bahwa Amazon tidak hanya akan memerlukan perancang-perancang, tetapi juga insinyur listrik, insinyur mesin, insinyur radio, dan sebagainya. Mengikuti saran dari buku Christensen, seolah-olah itu buku resep, Castle membentuk sebuah anak perusahaan tambahan di Palo Alto, terpisah dengan A9. Untuk memimpin divisi baru itu, ia merekrut Greg Zeyer, sosok muda bergaul mantan wakil presiden bidang engineering di Palm Computing, yang menyimpan sebuah gitar jazz di kantornya. Yatin Pareh, seorang insinyur yang pernah bekerja di pembuat set-top box Replay TV, salah satu pesaing awal TiVo, menjadi karyawan pertama bersama beberapa orang lain. Karena belum ada kantor, mereka membuat bengkel di sebuah ruangan kosong di kantor A9. Zeyer dan teman-temannya melengkapi divisi baru itu dengan sebuah nama yang cukup menarik bagi insinyur-insinyur terbaik dan paling cemerlang dari Silicon Valley. Mereka akhirnya mantap dengan Lab 126. Angka 1 berarti A, sedangkan 26 berarti Z, sebuah isyarat tersamar tentang mimpi Bezos yang memungkinkan pelanggan membeli buku apapun yang pernah terbit dari A sampai Z. Mereka tidak langsung memberikan perintah khusus, maka Zeyer dan kelompoknya menghabiskan beberapa minggu pertama untuk mempelajari kemungkinan membuat sebuah set-top box dan bahkan sebuah pemutar MP3 yang terhubung dengan internet. Akhirnya, pakar-pakar perangkat keras Amazon yang baru itu mendapatkan perintah mereka membuat sebuah peranti pembaca elektronik. Kami diminta mengerjakan satu hal penting dengan fokus yang gila-gilaan, kata Tom Ryan, seorang insinyur software dari Palm yang direkrut oleh Zeyer pada musim gugur itu. Yang dijadikan panutan adalah Apple. Kelompok itu menumpang di fasilitas A9 sampai tahun berikutnya, ketika divisi mesin pencari itu pindah ke kantor bekas sebuah biro hukum di persimpangan Litton dan Alma Street di pusat kota Palo Alto. Lab 126 pindah bersama mereka dan mengambil tempat di ruangan bekas perpustakaan. Mereka melakukan penelitian terhadap e-reader yang sudah ada pada masa itu, misalnya Sony Libri, yang memerlukan baterai ukuran 3A dan tidak laku. Mereka menyimpulkan bahwa pasar masih terbuka lebar.
Ada satu hal yang belum dikerjakan dengan baik oleh siapapun yang lain di luar sana, kata Pareh. Lab 126 segera mendapatkan sumber daya yang berlimpah, tetapi juga harus berhadapan dengan daya hayal Bezos yang tak terbatas. Pendiri Amazon itu menginginkan peranti pembaca elektronik barunya begitu mudah digunakan sehingga seorang nenek pun mampu mengoperasikannya, dan berpendapat bahwa membuat peranti itu bekerja dengan jaringan Wi-Fi terlalu rumit bagi para pengguna yang gagap teknologi. Ia tidak ingin memaksa pelanggan menghubungkan peranti itu ke sebuah PC, maka alternatif satu-satunya adalah membangun akses seluler langsung ke dalam perangkat keras, yang sama artinya dengan membenamkan sebuah telepon seluler ke dalam tiap unit. Belum ada orang yang pernah mencoba strategi itu. Bezos menegaskan bahwa pelanggan tidak pernah harus tahu bahwa peranti itu memiliki koneksi nirkabel, bahkan membiarkan mereka tidak harus membayar untuk aksesnya. Menurut saya itu gila. Dulu saya sungguh berpikir seperti itu, kata Parek. Pada bulan-bulan awal, sebagian besar arahan pertama untuk Kindle telah ditetapkan. Zier dan Parek membuat keputusan untuk menggali teknologi layar hitam putih berkebutuhan daya rendah bernama e-ink, yang bertahun-tahun sebelumnya dianggap terlalu primitif dan terlalu mahal oleh Martin Eberhard. Layar itu menggunakan jutaan kapsul mikro yang sangat kecil, masing-masing berdiameter seukuran rambut manusia dan berisi partikel-partikel putih bermuatan positif dan partikel-partikel hitam bermuatan negatif yang tersuspensi dalam sebuah cairan bening. Ketika sebuah medan listrik positif diberikan, partikel-partikel bermuatan positif naik ke permukaan kapsul mikro, membuat titik itu tampak putih. Ketika sebuah medan listrik negatif diberikan, partikel-partikel negatif pindah ke atas, maka titik yang sama tampak hitam. Tidak seperti sistem-sistem LCD, teknologi itu bekerja dengan baik di bawah cahaya matahari langsung. Membutuhkan daya baterai yang sangat sedikit dan sangat nyaman untuk mata. Boleh dikatakan Amazon beruntung, sebuah teknologi yang cocok sekali untuk membaca dalam waktu lama pada sebuah peranti, dan buruk sekali untuk melakukan yang lain. Kebetulan saja telah matang setelah pengembangan selama 1 dasawarsa. Dalam bulan-bulan tahun 2004, ketika pamor Amazon sedang menurun, insinyur-insinyur pertama Lab 126 memilih sebuah nama sandi untuk proyek baru mereka. Di mejanya, Zier menyimpan sebuah buku karya Neal Stephenson berjudul The Diamond Age, sebuah novel futuristik tentang seorang insinyur yang mencuri sebuah buku ajar interaktif langka untuk diberikan kepada putrinya, Fiona. Para insinyur pertama Lab 126 memandang buku ajar fiktif dalam novel itu sebagai sebuah template untuk yang sedang mereka ciptakan. Michael Cronin, perancang grafis yang berbasis di San Francisco dan eksekutif pemasaran yang meresmikan Taiwo, belakangan direkrut untuk secara resmi memberi merek kepada peranti membaca khusus yang baru itu, dan ia mengusulkan nama Kindle, yang menampilkan gagasan tentang mulainya sebuah kebakaran dan dapat dimaknai baik sebagai sebuah kata benda maupun kata kerja. Akan tetapi, pada waktu itu tim Castle sudah mantap dengan nama Fiona, maka kelompok ini mencoba meyakinkan Bezos tanpa hasil untuk mempertahankan nama itu. Padahal, boleh dikatakan bahwa Fiona yang haus pengetahuan dalam dunia khayal Stephenson itu telah menjadi tokoh panutan Amazon dalam perjalanannya yang berisiko ke perbatasan dunia digital. Sementara Zier dan para awaknya di Lab 126 mengerjakan perangkat lunak dan mengembangkan hubungan dengan pabrik-pabrik Asia. Pekerjaan desain produk e-reader baru Amazon itu dikontrakkan kepada sebuah perusahaan desain global, Pentagram, cabang San Francisco. Zier pernah bekerja dengan seorang pemimpin perusahaan itu, Robert Brunner, pada tahun 1990-an di Apple. Maka ia memperkenalkan Brunner kepada Steve Castle dengan alasan bahwa Pentagram dapat memberikan gaya kerja sama yang lebih cepat dan barangkali lebih bijaksana daripada perusahaan-perusahaan besar seperti IDEO. Brunner menugasi 2 karyawannya, Tom Hobbs dan Simon Whitehorn, untuk pekerjaan itu. Perancang-perancang Pentagram tersebut, keduanya kelahiran Inggris, mulai mempelajari kegiatan membaca yang sesungguhnya. Aspek-aspek fisik di masa lalu, seperti bagaimana pembaca membalik halaman dan memegang buku dengan tangan mereka. Mereka memaksakan diri membaca bermacam-macam e-reader yang sudah ada, seperti Sony Libri dan Rocketbook lama.
juga bermacam-macam PDA seperti iPad buatan Compaq dan Treo buatan Palm. Mereka mengundang kelompok-kelompok pembaca serius, melakukan wawancara telepon, bahkan pergi ke Seattle untuk berbincang dengan Bezos sendiri, mencoba mendekonstruksi sebuah proses yang selama ratusan tahun telah dijalani oleh manusia dengan begitu saja. Kami berusaha menghadirkan kualitas-kualitas bawah sadar yang membuat Anda seolah-olah sedang membaca sebuah buku, kata Hobbes. Salah satu kesimpulan pokok dari penelitian mereka adalah bahwa sebuah buku yang baik menghilang di tangan pembaca. Bezos belakangan menyebutnya sasaran perancangan utama. Kindle juga harus keluar dari situ dan menghilang sehingga Anda dapat masuk ke dalam dunia sang pengarang, katanya. Perancang-perancang pentagram menggarap Kindle selama hampir 2 tahun. Mereka mengadakan rapat dengan Steve Castle, Greg Zeyer, dan Charlie Truschler, seorang veteran Palm lain yang bergabung dengan Lab 126. Setiap Selasa pagi di kantor A9 di Palo Alto dan belakangan di kantor Lab 126 baru di Mountain View. Mereka secara berkala pergi ke Seattle untuk melaporkan kemajuan mereka kepada Bezos, dan mereka harus memberikan pemaparan di depan sang CEO itu menggunakan aturan khas Amazon dengan makalah 6 halaman. Rapat-rapat itu bisa menegangkan. Hobbes, Whitehorn, dan Brunner ingin sepenuhnya meniadakan kerumitan dan menjadikan peranti itu seramping dan sesederhana mungkin. Bezos juga menginginkan rancangan yang sederhana dan ikonis, tetapi bersikeras menambahkan sebuah papan ketik sehingga pengguna dapat melakukan pencarian judul dengan mudah dan membuat catatan-catatan. Ia membayangkan diri duduk di sebuah taksi bersama kolumnis Wall Street Journal Walt Mossberg, kemudian mengetikkan dan mengunduh sebuah e-book langsung di taksi itu juga. Bezos pada masa itu selalu membawa-bawa peranti pengirim pesan BlackBerry dan berkata kepada para perancang itu, "Saya ingin Anda menggabungkan BlackBerry saya dengan buku saya." Dalam salah satu perjalanan ke Seattle, para perancang itu bersikeras membawa model-model yang tidak dilengkapi dengan papan ketik. Bezos menatap mereka dengan marah. "Dengar, kita sudah berbincang tentang ini," katanya. "Saya mungkin salah, tetapi di waktu yang sama saya sedikit lebih berhak untuk berkukuh daripada kalian." "Saya ingat, hampir tidak bicara sampai rapat itu selesai," tutur Hobbes. Mereka menuruti Bezos dan merancang tombol-tombol persegi panjang seperti yang ada di BlackBerry sambil berusaha mengakomodasikan sudut yang dibuat ketika jemari pembaca sedang mengoperasikan alat itu. Ketidaksepahaman serupa juga terjadi soal konektivitas nirkabel. Para perancang pentagram tidak habis pikir soal bagaimana membuat koneksi nirkabel yang murah dan mengira Amazon akan meminta pengguna membayar ongkos nirkabel setiap kali ia membeli sebuah buku. Pada suatu ketika, mereka menyampaikan kepada Bezos sebuah proses yang mirip dengan model iTunes, yang mengharuskan toko buku dapat diakses melalui PC. Bezos menolak. "Skenario saya begini, saya akan pergi ke bandara. Saya ingin membaca sebuah buku. Saya ingin memasukkannya ke dalam peranti dan mengunduhnya di mobil saat itu juga." "Tapi Anda tidak dapat melakukannya," sahut Hobbes. "Saya yang akan memutuskan apa yang dapat saya lakukan," kata Bezos. "Saya akan memikirkannya dan itu model bisnis itu tak akan mampu Anda pahami. Anda para perancang, saya ingin Anda merancangnya. Soal model bisnis, biarlah saya yang memikirkannya." Pentagram menggarap Fiona sepanjang pertengahan 2006 dan kemudian Lab 126 yang waktu itu telah merekrut perancang-perancangnya sendiri mengambil alih proyek itu. Para perancang pentagram memiliki perasaan campur aduk ketika akhirnya mereka menyaksikan peluncuran peranti itu bersama semua orang lain di seluruh dunia. Peranti itu terlalu penuh dengan tombol. Rancangannya pun terlalu membingungkan. Selepas proyek itu, Simon Whitehorn keluar dari pentagram untuk bekerja di Kodak. Di antara semua tempat yang dapat ia pilih, ia merekrut Tom Hobbes sebagai kontraktor dan bersama-sama mereka menciptakan sebuah kamera digital unik yang memungkinkan sang pemotret menampilkan foto-foto mereka seolah-olah dibuat menggunakan film Kodachrome klasik yang bersejarah. Ini mengawali kemunculan aplikasi-aplikasi ponsel seperti Instagram, sehingga wajar kalau Kodak mematikan proyek itu sebelum produknya sampai ke pasaran. Sementara itu, setelah Pentagram meninggalkan proyek Kindle, peranti itu tampaknya hampir jadi dan siap untuk diluncurkan. Akan tetapi, tidak sedikit masalah yang menunda peluncurannya. E-Ink mengirimkan layar dari Asia, dan karena temperatur dan kelembapan yang berubah-ubah, peranti akan memiliki kontras yang rendah
atau menjadi redup ketika sering digunakan. Intel menjual keluarga chip microprosesor X-Scale yang digunakan oleh Kindle kepada sebuah perusahaan chip lain, Marvell. Qualcomm dan Broadcom, dua perusahaan teknologi nirkabel yang membuat komponen-komponen seluler untuk dipakai di Kindle, saling menggugat pada tahun 2007. Dan pada suatu saat boleh jadi hakim akan melarang komponen-komponen tertentu yang penting bagi Kindle masuk ke Amerika Serikat. Bezos sendiri berulang kali meminta penundaan setelah menemukan kekurangan atau kegagalan pada perantinya dan terus memerintahkan pengubahan. Proyek Kindle yang sangat rahasia itu tersendat begitu lama sehingga terus menjadi bahan pergunjingan di kalangan dalam Amazon. Bahkan meskipun tidak ada yang boleh tahu tentang keberadaan proyek itu. Dalam sebuah rapat umum di Moore Theater pada musim gugur 2006, seseorang berdiri dan bertanya, "Dapatkah Anda memberitahu kami soal Lab 126?" Bezos menjawab dengan ketus, "Itu sebuah pusat pengembangan di bagian utara California." Pertanyaan berikut. Demi memberi Kindle sebuah kesempatan sekecil apapun untuk bisa sukses, Amazon memerlukan e-book dalam jumlah yang banyak. Bezos pernah melihat Rocketbook dan belakangan melihat bahwa peranti pembaca buatan Sony itu gagal karena katalognya yang sangat terbatas. Masalah utama bagi para pemilik awal peranti pembaca e-book cuma ketidaktersediaan bahan untuk dibaca. Sasaran Bezos adalah memiliki 100 juta judul digital, termasuk 90% buku terlaris di New York Times, yang tersedia untuk diunduh ketika peranti itu dijual. Pada waktu itu, penerbit-penerbit hanya mendigitalkan buku-buku terbaru mereka, atau sekitar 20.000 buku secara keseluruhan. Toko Kindle akhirnya menawarkan sebuah peluang lain bagi Bezos untuk memenuhi sebagian mimpinya akan The Everything Store, sebuah perpustakaan dengan koleksi sangat lengkap yang akan membuat para pelanggan merasa sangat nyaman. Namun untuk sampai ke sana, Amazon akan harus menekan, membujuk, bahkan mengancam beberapa mitra paling lamanya, sebuah kelompok perusahaan yang telah memandang Amazon sebagai sesuatu yang tidak lain adalah sahabat setia. Kembali ke masa-masa awalnya, hubungan Amazon dengan penerbit-penerbit buku itu sederhana dan sebagian besar simbiotis. Perusahaan itu mendapatkan sebagian besar bukunya dari Ingram, Baker & Taylor, dan distributor-distributor lain. Dan dalam situasi langka, di mana distributor-distributor tersebut tidak memiliki persediaan suatu judul buku, mereka membeli langsung dari penerbit. Kadang-kadang ada masalah-masalah kecil selama tahun-tahun itu, tetapi tidak signifikan. Bezos sering mengatakan secara terbuka bahwa para penerbit pada awalnya tidak menyukai gagasan tentang ulasan oleh pelanggan. Takut kalau kritik yang kasar dan sering tanpa nama itu dapat berakibat buruk pada penjualan. Authors Guild dan penerbit juga mengeluh tentang kehadiran penjual pihak ketiga yang menawarkan buku-buku bekas di situs yang sama. Demi kepentingannya, Amazon yang masih muda itu terus mengganggu penerbit-penerbit dengan meminta metadata lebih banyak. Informasi tambahan tentang buku seperti biografi pengarang, gambaran menyeluruh tentang masalah yang dibahas, dan citra-citra digital halaman sampul. Kendati demikian, banyak penerbit memandang Amazon sebagai penyelamat, penyeimbang yang sangat dibutuhkan untuk Barnes & Noble, Borders, dan Waterstones di Inggris. Karena perusahaan-perusahaan itu membuka toko-toko besar baru dan menggunakan ukuran serta pertumbuhan mereka untuk menekan diskon yang lebih tipis pada harga-harga borongan. Tinggal di Seattle, satu benua jauhnya dari New York City, Bezos menjalin persahabatan hanya dengan beberapa orang saja dalam dunia penerbitan buku. Salah satu di antara koneksi-koneksi pribadinya yang langka adalah dengan Larry Kirschbaum, CEO Time Warner Book Group, dan sosok yang telah membesarkan James Patterson dan pengarang-pengarang lain. Kirschbaum percaya sekali pada misi Amazon sehingga ia telah membeli saham-sahamnya pada penawaran saham perdananya bulan Mei 1997. Beberapa bulan kemudian, pada malam ketika hujan sangat deras melanda kota Manhattan, Bezos dan Kirschbaum berjalan kaki sejauh 6 blok dari Time Life Building untuk menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh Rupert Murdoch untuk Jane Friedman yang baru menjabat direktur eksekutif di divisi buku News Corporation HarperCollins.
Tokoh-tokoh besar bisnis penerbitan seperti CEO Alberto Vitale dari Random House dan agen literatur Lynn Nesbitt memenuhi Monkey Bar di 54th Street dengan perabotan makan, berjok kulit warna merah, dan mural bergambar kera-kera yang sedang asyik bermain. Selama malam yang langka itu, Bezos bersosialisasi secara akrab dengan raksasa-raksasa di sebuah industri yang akan diubah tanpa dapat dikembalikan oleh Amazon. Itu salah satu saat dalam hidup ketika Anda mengingat segalanya, kata Kirschbaum, yang akan bergabung dengan Amazon sebagai kepala bagian penerbitan di New York tahun 2011. Sebetulnya, saya rasa Bezos masih berutang sebuah payung kepada saya. Ketika Amazon memulai upaya yang sangat melelahkan untuk mengejar profitabilitas sesudah pergantian abad, sikapnya terhadap dunia buku secara keseluruhan mulai berubah. Pada 2004, Amazon menjual sebagian besar bukunya di Amerika Serikat. Maka perusahaan itu mengejar faktor finansial yang lebih menguntungkan dalam kesepakatan dengan penerbit-penerbitnya dan mencoba memanfaatkan beberapa keunggulan dalam ukurannya yang bertambah dan signifikansinya dalam industri tersebut. Selama tahun-tahun yang sangat penting itu, penjaga hubungan Amazon dengan penerbit-penerbit, Lynn Blake, seorang mantan eksekutif di divisi buku komputer Macmillan, juga seorang veteran di industri penerbitan. Blake bergabung dengan Amazon pada 1999. Tugas pertama perempuan ini adalah membangun hubungan langsung yang kokoh dengan penerbit-penerbit dan menciptakan standar untuk bagaimana mereka mengirimkan paket-paket buku ke semua fulfillment center Amazon, tidak memakai styrofoam misalnya. Blake menerapkan disiplin dan prinsip-prinsip analisis lebih banyak ke dalam jaringan pemasokan buku Amazon, mengawasi pembuatan sistem-sistem otomatis yang membeli dari sumber manapun, entah distributor atau penerbit, yang memiliki buku dalam persediaan mereka dan menawarkan harga terbaik. Ia mengembangkan program-program kerjasama Amazon yang pertama dalam kategori buku, menjual penempatan yang paling menarik perhatian di situs kepada penerbit-penerbit yang bersedia membayar biaya promosi. Ini taktik yang sudah lazim di peritel-peritel besar, dan Blake telah menyaksikan kebijakan itu diterapkan oleh jaringan-jaringan peritel lain dengan pengaruh yang menguntungkan dari posisinya sebagai petinggi di Macmillan. Blake merupakan sebuah anomali di Amazon. Ia menolak membawa BlackBerry dan meninggalkan kantor setiap hari tepat pukul 5 untuk menemui anak perempuannya yang masih kecil di rumah. Ia dapat menjadi juru trunding yang tangguh, dan ia tahu cara untuk menghindari Robinson-Putnam Act, Undang-Undang Antitrust tahun 1936 yang melarang pabrik-pabrik menjual barang-barang ke peritel-peritel besar dengan harga lebih rendah daripada ketika mereka menjual kepada pesaing-pesaing lebih kecil. Karena pernah berada di sisi lain di meja perundingan, ia peka terhadap kebutuhan-kebutuhan para penerbit buku dan sering menjadi pembela mereka di Amazon. Hubungan saya dengan penerbit-penerbit besar sangat positif, kata Blake. Tentu saja saya mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dan lebih keras, tetapi ketika mereka mempunyai masalah dengan kami, saya bersedia memecahkan masalah itu. Sikap Blake sebagai penyeimbang segera menjadi masalah dalam upaya Bezos yang terus-menerus untuk memberikan harga serendah-rendahnya bagi pelanggan dan program-program keuangan seperti Super Saver Shipping dan Prime. Ia memaksa Blake dan timnya untuk membangun hubungan-hubungan finansial yang lebih menguntungkan dengan penerbit-penerbit buku dan melebarkan margin laba dimanapun mereka dapat melakukannya. Bezos percaya Amazon harus menikmati imbalan yang baik untuk manfaat-manfaat khusus yang diberikannya kepada industri buku. Situs itu memajang jutaan judul, lebih dari sekitar 150 ribuan judul yang tampak di rak-rak sebuah superstore Barnes & Noble. Tidak seperti peritel-peritel tradisional, Amazon hanya mengembalikan sedikit dari buku-buku yang tidak terjual, sering kurang dari 5%. Jaringan toko buku besar biasanya mengembalikan 40% dari semua buku yang mereka ambil dari penerbit dengan biaya penggantian penuh, sebuah pengaturan yang terbilang unik dalam bisnis retail. Pada 2004, bagian pembelian buku Amazon yang biasanya tenang ternyata harus bersiap untuk berperang. Karyawan di bagian pembelanjaan diberi pelatihan dan berunding
dan dalam berunding dan pendidikan tentang batas-batas dan bagaimana mengatasi Robinson-Patman Act. Blake sesuai tugasnya meminta dengan sangat kepada para penerbit untuk berkompromi sambil terus mengingatkan atasannya bahwa apabila para penerbit berontak, Amazon bisa rugi. Ada suatu masa di dalam Amazon, kami ketakutan akan respons industri penerbitan soal hal ini, kata Eric Goss, seorang manajer senior di kelompok buku. Lin adalah duta besar kami. Saya mengakui jasanya dalam memelihara hubungan-hubungan ini. Amazon mendekati penerbit-penerbit besar secara agresif. Perusahaan itu meminta penyesuaian-penyesuaian seperti diskon lebih besar untuk belanja dalam jumlah besar, waktu lebih lama untuk membayar tagihan, dan pengaturan pengiriman yang memudahkan pengurusan diskon Amazon dari UPS. Kepada penerbit yang tidak menurut, Amazon mengancam mengeluarkan buku-buku mereka dari sistem-sistem personalisasi dan rekomendasi otomatis, yang berarti buku-buku itu tidak lagi ditawarkan kepada pelanggan. Penerbit-penerbit tidak sepenuhnya memahami Amazon. Mereka naif sekali soal apa yang terjadi pada katalog buku lama mereka, kata Goss. Kebanyakan tidak tahu bahwa penjualan mereka naik karena buku-buku lama mereka pun tetap terpajang dengan baik. Amazon mempunyai sebuah cara mudah untuk memperagakan kekuatan pasarnya. Ketika penerbit tidak bersedia tunduk dan perusahaan itu menghentikan algoritma rekomendasi untuk buku-bukunya, penjualan penerbit itu biasanya merosot sampai 40%. Umumnya sekitar 30 hari kemudian mereka kembali dan berkata, "Wah, bagaimana caranya supaya ini berhasil?" kata Christopher Smith, seorang staf pembelanjaan senior pada masa itu. Bezos menuntut lebih banyak. Ia meminta Blake memastikan kontrak yang lebih baik dari penerbit-penerbit kecil yang akan gulung tikar seandainya tidak ada penjualan yang mantap untuk katalog-katalog buku lama mereka di Amazon. Di kelompok buku, program yang dihasilkan disebut Proyek Gazelle, karena Bezos mengatakan kepada Blake dalam sebuah rapat bahwa Amazon harus mendekati penerbit-penerbit kecil ini, layaknya seekor citah memburu seekor gazelle, sejenis rusa, yang sakit-sakitan. Dalam kaitannya dengan Proyek Gazelle, kelompok Blake mengategorikan penerbit-penerbit berdasarkan ketergantungan mereka kepada Amazon, dan setelah itu membuka perundingan dengan perusahaan-perusahaan yang paling rentan. 3 staf pembelanjaan buku pada masa itu ingat tentang kebijakan tersebut. Blake sendiri berkata bahwa Bezos memakai analogi citah dan gazelle sebagai gurauan, tetapi orang memaknainya terlalu jauh. Kendati demikian, program itu jelas menggambarkan sesuatu yang nyata, sebuah kelahiran pendekatan politik praktis terhadap penerbit-penerbit buku. Sebuah sikap yang kekejamannya sangat mengagetkan, bahkan bagi sebagian karyawan Amazon. Segera setelah proyek Gazelle dimulai, pengacara-pengacara Amazon mendengar tentang nama itu dan mendesak agar diubah menjadi sebuah judul yang tidak terlalu membuat orang tersinggung, Small Publisher Negotiation Program. Penerbit-penerbit merasa terancam oleh kebijakan ini. Perusahaan yang pernah mereka sambut dengan hangat sebagai penyeimbang terhadap jaringan toko buku sekarang terus-menerus mengajukan tuntutan-tuntutan baru. Tuntutan-tuntutan itu disampaikan dengan cara yang sangat persuasif dalam bentuk manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada pelanggan-pelanggan Amazon. Namun bahkan itu bisa terasa membahayakan. Ketika Amazon meluncurkan program penghematan bagi pelanggan dalam bentuk kesepakatan soal pengiriman atau harga lebih rendah, pengaruhnya adalah tekanan yang lebih besar kepada toko-toko buku fisik, termasuk toko-toko buku independen, dan menambah pertumbuhan kekuatan pasar Amazon. Sekitar waktu itu, perwakilan-perwakilan Amazon berkeliling meminta para penerbit mengirimkan judul-judul untuk program Search Inside the Book-nya. Sementara itu, Google telah mulai memindai buku-buku di perpustakaan tanpa meminta izin hak cipta kepada para pemilik. Dalam rangka upaya besar-besaran untuk membuat karya-karya tulis sedunia tersedia secara online untuk keperluan penelitian. Pada 2005, Authors Guild dan Association of American Publishers mengajukan gugatan rangkap terhadap Google ke pengadilan federal. Ini sebuah drama terpisah dengan peristiwa-peristiwa hukumnya sendiri yang bergulung-gulung di belakangnya, tetapi menambah besar kecemasan yang telah melanda sejumlah penerbit buku. Mereka berisiko kehilangan kendali atas bisnis mereka sendiri karena diambil alih oleh perusahaan-perusahaan internet bermodal besar di West Coast
yang terkesan berusaha menguasai pusat pengendalian penjualan buku melalui semua nuansa sastra yang mungkin dapat ditemukan dalam sebuah algoritma. Lynn Blake mengundurkan diri dari Amazon pada awal 2005. Ia telah meraih sukses finansial yang di luar dugaannya, maka ingin menghabiskan lebih banyak waktunya untuk keluarganya. Ia mengakui bahwa ia juga melihat makin dekatnya perpecahan hubungan Amazon dengan penerbit-penerbit buku. Barangkali saya merasa bahwa itu akan berakhir demikian, katanya. Saya senang menjalankan bisnis ketika kedua pihak merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari situ, yang berarti perundingan-perundingan di masa mendatang dapat berlangsung dengan cara yang beradab. Penerus-penerus jabatannya tidak memberikan dukungan yang sama dari dalam Amazon kepada kalangan penerbit atau mempunyai ketangkasan yang sama dalam sentuhan politiknya. Sebelum pergi, Blake mempromosikan Randy Miller, salah seorang pendiri toko perhiasan Amazon, untuk mengambil alih pembinaan hubungan dengan vendor-vendor di Eropa. Dengan wewenangnya sendiri, Miller mengumbar kenikmatannya yang terkesan sadis dalam menekan penerbit-penerbit buku agar memberi Amazon kesepakatan finansial yang lebih menguntungkan. Ia memeringkat semua penerbit Eropa berdasarkan penjualan dan berdasarkan margin laba Amazon pada buku-buku mereka. Kemudian, ia dan para sejawatnya memaksa penerbit-penerbit yang kurang laku memperbarui kesepakatan mereka dan memberi Amazon syarat-syarat yang lebih baik. Sekali lagi dengan ancaman dikuranginya promosi di situs itu. Miller bercerita bahwa ia dan teman-temannya menyebut program itu pay to play. Sekali lagi pengacara-pengacara Amazon menyatakan keberatan mereka dan mengajukan nama baru untuk program itu, Vendor Realignment. Selama tahun berikutnya, Miller bermasalah dengan divisi-divisi Eropa untuk Random House, Hachette, dan Bloomsbury, penerbit seri Harry Potter. Saya mengerjakan semua yang dapat saya lakukan untuk mengganggu kinerja mereka, katanya. Ia menetapkan harga penuh untuk buku-buku pilihan dalam katalog mereka dan melepaskan buku-buku mereka dari mesin rekomendasi Amazon untuk beberapa judul, misalnya buku-buku perjalanan wisata. Ia malahan mempromosikan buku-buku sejenis dari penerbit-penerbit pesaing demi mendapat posisi tawar yang lebih bagus. Miller dengan sengaja memanfaatkan kecemasan berlebihan para pengarang yang dengan panik terus mengikuti perkembangan peringkat penjualan. Angka di Amazon.com yang menunjukkan kepada pengarang seberapa baik bukunya bila dibandingkan dengan produk-produk lain di situs yang sama. Kami akan terus bertemu dengan pengarang-pengarang, maka kami akan tahu siapa-siapa saja yang akan memantau peringkat mereka, Miller bercerita. Saya tahu orang-orang ini akan mengangkat telepon, mereka begitu menyaksikan angka penjualan mereka anjlok. Taktik ini tidak hanya dipakai oleh Amazon. Perusahaan itu akhirnya telah mempelajari trik tersebut dari perdagangan yang sudah berlangsung selama seabad, yakni bisnis retail modern. Margin laba terbatas. Kesepakatan finansial yang lebih baik dengan pemasok akan diterjemahkan langsung ke angka rugi atau laba yang lebih sehat dan menciptakan landasan yang memungkinkan harga murah setiap hari. Walmart khususnya telah menguasai seni memaksa pemasok secara terus-menerus ini. Dan perusahaan itu melakukannya berdasarkan semangat kesalehan dan keyakinan bahwa itu akan menurunkan harga-harga yang memungkinkan produk-produk seperti popok jadi terjangkau oleh masyarakat Amerika kelas bawah dan kelas menengah. Walmart dikenal kejam karena mengharuskan para pemasok membuka perwakilan di Bentonville, Arkansas, dan mengintegrasikan teknologi-teknologi tertentu seperti chip RFID ke dalam produk-produk mereka. Perusahaan itu juga dikenal karena menetapkan berapa yang akan ia bayar untuk suatu produk dan atas tuntutannya untuk mendapatkan konsesi yang parah ketika merasa yakin bahwa sebuah pemasok menetapkan margin laba yang terlalu tinggi. Pada tahun-tahun awal Amazon, ketika perusahaan-perusahaan seperti Sony dan Disney menolak menjual langsung ke perusahaan itu, Bezos menjadi pihak yang dirugikan dalam dinamika Darwin tersebut. Untungnya, ia sudah mempelajari permainan itu. Sekarang perimbangan kekuasaan bergeser. Sekarang para pemasoklah yang lebih memerlukan Amazon, bukan sebaliknya. Di tengah perubahan situasi di ajang itu, Amazon mulai memperkenalkan Kindle ke kalangan penerbit. Dua utusan Kindle pertama mendatangi penerbit-penerbit yang bermarkas di New York dan memberikan gambaran yang mustahil. Dan Rose, seorang eksekutif pengembangan bisnis Amazon yang berpengalaman, memimpin upaya awal untuk mengajak para penerbit bekerja sama.
Rose berperawakan sedang, mengenakan busana santai khas .com dengan celana kaki dan kemeja warna biru tua, dan dengan lancar membicarakan soal peluang-peluang zaman digital yang akan datang. Ia mendatangi penerbit-penerbit bersama seorang mantan manajer produk Microsoft bernama Jeff Steele, sosok tegap tinggi besar yang mengaku homoseksual, dengan busana resmi jas dan dasi, dan tampak sangar, padahal dalam kenyataan perilakunya lembut sekali. Sasaran mereka yang ditetapkan pada paruh pertama 2006 adalah meyakinkan para penerbit yang sudah was-was untuk bertaruh sekali lagi pada e-book. Kendati banyak kegagalan dan awal bermasalah yang telah terjadi dalam penerbitan digital, ada sesuatu yang menghalangi misi mereka. Bezos tidak mengizinkan mereka mengungkapkan kehadiran Kindle yang tetap sangat rahasia. Maka Rose dan Steele terpaksa melakukan pendekatan secara tidak langsung, berbicara tentang Search Inside the Book dan sebuah standar e-book yang diciptakan oleh perusahaan Perancis Mobi Pocket yang diakuisisi oleh Amazon pada 2005 untuk mempercepat prakarsa buku elektroniknya. Memiliki teknologi Mobi memungkinkan e-book Amazon tampil di bermacam-macam peranti berbeda seperti ponsel dan PDA. Tanpa petunjuk tentang mengapa proyek untuk e-book mungkin segera menjadi cerah, penerbit-penerbit enggan beraksi. Mereka telah menyandikan judul-judul paling populer mereka dalam standar-standar yang didukung oleh Sony, Adobe, Microsoft, dan Palm. Namun e-book tetap bagian yang luar biasa kecil dalam bisnis mereka. Mendigitalkan buku-buku lama juga menghadirkan masalah-masalah hukum yang besar sekali. Untuk judul-judul yang diterbitkan sebelum akhir 1990-an, kadang-kadang tidak jelas siapa sesungguhnya yang memiliki hak cipta digital, dan penerbit sering keberatan untuk mengurus masalah itu dengan pengarang-pengarang dan agen-agen mereka karena yang belakangan mungkin memandangnya sebagai sebuah kesempatan untuk merundingkan kembali kesepakatan keseluruhan mereka. Kemajuan Rose dan Steele lambat. Lebih menekan lagi, Bezos meminta mereka membuat laporan 2 mingguan tentang perjalanan mereka menuju sasaran 100.000 e-book. Saya merasa pekerjaan saya adalah menarik penerbit-penerbit yang meronta-ronta ketakutan menuju abad ke-21, kata Jeff Steele. Kami menyadari bahwa mereka sungguh tidak bersedia berbuat apapun. Musim panas itu, keduanya akhirnya meyakinkan Bezos bahwa mereka tidak dapat bermain rahasia lagi. Mereka harus bercerita kepada penerbit soal Kindle. Begitu mereka melihatnya, mereka akan langsung bersemangat, kata Steele. Meskipun enggan, Bezos memberi mereka izin untuk memperlihatkan prototipe Kindle. Sejauh masih dalam perlindungan surat perjanjian yang ketat untuk tidak membocorkan informasi. Pada musim gugur 2006, Amazon mulai memperlihatkan alat itu kepada kalangan penerbit. Pada waktu itu, Fiona masih buruk sekali. Penampilannya mirip anak haram antara BlackBerry dan kalkulator berwarna krem, dan sering macet sewaktu diperagakan. Para penerbit mengira Amazon sedang menjalankan e-book yang setara dengan Betamax, format home video Sony yang gagal pada 1970-an. Mereka berfokus pada apa yang tidak ada di situ, tanpa warna, tanpa video, tanpa cahaya dari latar belakang. Prototipe awal itu juga tidak memiliki akses nirkabel yang sudah berfungsi. Meskipun begitu, eksekutif-eksekutif Amazon menerangkan pengalaman macam apa yang akan dirasakan ketika mereka dengan canggung memperagakan alat itu dengan memasukkan SD card yang telah berisi beberapa contoh e-book. Selama bulan-bulan yang tidak produktif ini, pengembang-pengembang Amazon berhasil menemukan sesuatu yang dapat menjadi jalan pintas menuju sasaran mereka, yang mereka sebut Topaz. Topaz adalah sebuah program untuk mengambil berkas-berkas digital hasil pemindaian dari Search Inside the Book dan mengubah berkas-berkas itu ke dalam format yang sesuai untuk Kindle. Amazon menawarkannya sebagai sebuah opsi bagi penerbit dengan mengatakan bahwa itu akan membantu mereka menurunkan biaya mendigitalkan katalog-katalog mereka. Walaupun berkas-berkas digital itu akan tetap hanya berguna untuk Kindle. Penerbit-penerbit besar seperti Simon & Schuster tidak ingin menciptakan ketergantungan baru pada Amazon, tetapi beberapa penerbit lebih kecil mengambil opsi tersebut.
Pada awal 2007, Amazon berhasil memperagakan akses nirkabel ke Kindle, dan akhirnya beberapa penerbit memahami potensinya. John Sargent, CEO Macmillan, dan beberapa eksekutif lain menjadi pendukung ketika mereka menyadari untuk pertama kalinya bahwa memberi hadiah langsung kepada pelanggan, pengunduhan langsung buku elektronik apapun, kapanpun, boleh jadi kemungkinan Amazon meraih sukses di wilayah tempat Sony dan lain-lain telah gagal. Tentu saja seperti yang ditakutkan oleh Bezos, informasi itu bocor. Engadget, sebuah blog yang membahas teknologi, menyuguhkan informasi rinci pertama tentang peranti e-reading Amazon yang baru. Dan tidak lama setelah itu, Victoria Barnsley, CEO HarperCollins UK, menegaskan dalam sebuah acara bahwa ia telah menyaksikan peranti itu dan agak terkesan. Kindle dijadwalkan mulai dijual pada musim liburan tahun 2006. Namun, peluncuran itu ditunda setahun lagi sewaktu Bezos tanpa bosan menekan Steve Castle dan timnya agar melakukan perbaikan-perbaikan, menambahkan fitur-fitur baru, dan menghadirkan katalog e-book yang lebih besar. Pada waktu itu, Dan Roos telah meninggalkan Amazon untuk bergabung dengan jejaring sosial Facebook yang baru bertunas, dan Jeff Steele bersama kelompoknya melapor langsung kepada Castle. Steele juga bekerja sama dengan kepala bagian merchandising dari kelompok buku fisik, Laura Porco. Porco yang lulus dari Ohio State University dan salah seorang yang direkrut oleh Lynn Blake adalah pendukung fanatik kebijakan-kebijakan Amazon. Ia merefleksikan semua ambisi Bezos, tanpa belas kasihan memburu margin laba yang pasti dari hubungan-hubungan Amazon dengan para pemasoknya dalam kesempatan apapun. Sebelum bergabung dengan kelompok Kindle, medan pertarungannya adalah melawan studio-studio film, mengeluarkan Disney dari rekomendasi-rekomendasi Amazon di tengah sebuah perundingan, sebuah taktik yang tidak berhasil, dan berdebat dengan keras sekali dengan eksekutif-eksekutif di Warner Home Video, sampai studio itu dengan heboh melarangnya datang lagi ke sana, kata beberapa mitra kerja Porco. Seorang eksekutif Random House menjulukinya bulldozer Amazon. Bahkan teman-temannya hampir tidak percaya dengan transformasi kepribadiannya ketika sedang menjalankan tugas perusahaan. Laura bisa menjadi orang yang paling ramah, tetapi ketika sedang membela kepentingan Amazon, ia bagaikan haus darah, kata Christopher Smith. Beberapa tahun setelah perundingan pertama Kindle, seorang eksekutif industri penerbitan datang ke Amazon untuk membahas lowongan pekerjaan di perusahaan itu. Ia diwawancarai oleh sederet eksekutif divisi buku Amazon, termasuk Porco, yang hanya mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana strategi negosiasi Anda? Eksekutif itu menyahut bahwa ia percaya negosiasi yang berhasil harus membuat kedua pihak senang. Pandangan agresif Porco menurut eksekutif ini yang akhirnya gagal mendapatkan posisi itu adalah bahwa jawabannya tidak Amazon dan bahwa harus selalu ada pihak yang menang. Ini bukan cerita tentang satu eksekutif Amazon secara spesifik, melainkan hanya sebuah penegasan. Di Amazon pada masa itu, kultur tersebut menjadi dominan dengan sendirinya, dan mereka yang tidak mampu menjadi alat untuk menyalurkan hasrat Bezos demi Amazon dan pelanggan-pelanggannya tidak bertahan lama di sana. Mereka yang mampu tetap tinggal dan mengalami kemajuan karir. Eric Gross, seorang veteran di kelompok buku, tidak sanggup lagi menjadi Jeff Booth. Maka ia pindah ke Nashville pada 2006 untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan. Ia mengambil pekerjaan di sebuah perusahaan pesaing, Magazines.com, dan Amazon mengancam untuk menggugatnya atas pelanggaran pasal tentang perjanjian untuk tidak menjadi pesaing. Perkara ini belakangan diselesaikan secara kekeluargaan. Goss mengaku mempunyai kesan yang campur aduk tentang Amazon. Ia bangga dengan hal-hal sulit yang telah diraih olehnya dan teman-temannya. Namun lama-kelamaan ia juga merasa sulit menerima pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan itu kepada mitra-mitranya yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang ia anut. Dan bercerita bahwa selama setahun setelah meninggalkan Amazon, ia mengalami yang disebut post-traumatic stress disorder. Jeff Steele, raksasa berhati lembut yang pernah menjadi ujung tombak Amazon untuk merangkul penerbit-penerbit, juga makin tidak menyukai pendekatan Amazon yang kian agresif. Saya tidak suka melakukan kekerasan kepada orang lain. Setiap kesepakatan untuk pengembangan bisnis yang wajar harus melibatkan semacam kompromi, semacam semangat saling memberi, katanya. Saya tidak nyaman. Dalam situasi yang berkembang menjadi genting, Steele bertengkar dengan Castle soal isi kontrak Amazon dengan Oxford University Press yang memasok kamus digital untuk dimasukkan ke dalam Kindle. Castle ingin merundingkan kembali kontrak yang sudah selesai itu guna memastikan syarat-syarat yang lebih menguntungkan dari penerbit tersebut.
Steele dengan tegas mengatakan bahwa kontrak itu telah disepakati dan tidak etis kalau kontrak itu langsung ditinjau kembali. Tidak lama setelah itu, Steele bertengkar keras dengan Laura Porco dan diminta oleh Castle untuk mengumpulkan barang-barangnya dan meninggalkan perusahaan itu. Selanjutnya, Porco yang melanjutkan proyek Kindle. Beberapa bulan berikutnya, syarat dengan ketegangan. Permintaan Amazon kepada penerbit-penerbit diikuti dengan ancaman-ancaman. Penerbit yang tidak cukup banyak mendigitalkan katalog-katalog mereka atau mengerjakannya, tetapi tidak cukup cepat, diberi peringatan bahwa mereka akan kehilangan posisi mereka dalam hasil-hasil pencarian Amazon dan dalam rekomendasi kepada pelanggan-pelanggan. Bertahun-tahun sebelumnya, label-label musik telah berbondong-bondong masuk ke dalam pelukan Apple kendati mereka enggan, sebab mereka menghadapi ancaman yang bahkan lebih berbahaya dari pembajakan musik yang tidak terkendali. Akan tetapi, buku tidak mudah dibajak dan dibagikan di ajang online, dan penerbit-penerbit buku tidak menghadapi ancaman yang serupa. Maka Bezos akhirnya mengubah Amazon menjadi salah satu ancaman. Yang awalnya tampak seperti sebuah permintaan tolong dari pihak Amazon kepada pihak penerbit, berkembang menjadi seperti orang tua yang mengancam seorang anak. Begitu sadar bahwa mereka belum mendapatkan buku pilihan kelompok penggemar buku Oprah Winfrey, 100 Years of Solitude, karya Gabriel Garcia Marquez, Porco mengirim sebuah email kepada kepala bagian penjualan Random House untuk menanyakan mengapa versi e-booknya belum tersedia. Pesan itu yang datang pada tengah malam waktu New York begitu kasar dan tidak sopan sehingga menjadi bahan pembicaraan di perusahaan bidang penerbitan itu. Nov, penerbit di bawah Random House yang menerbitkan buku itu, tidak mendapatkan hak cipta digital sampai tahun berikutnya. Penerbit merasa terperangkap dalam serangan-serangan kasar dan gila oleh Amazon yang menggabungkan permohonan dengan ancaman serta permintaan yang kadang mendesak dan kadang menunda. Porco dan timnya terus menyodorkan daftar demi daftar buku yang perlu didigitalkan oleh penerbit. Kemudian memaki-maki ketika buku-buku elektronik itu tidak tersedia cukup cepat. Amazon juga meminta langsung kepada agen-agen dan pengarang, tanpa melibatkan penerbit, yang merasa tidak nyaman ketika menyaksikan salah satu peritel terbesar di dunia berhubungan langsung dengan pengarang-pengarang paling penting mereka. Terkesan jelas bagi saya bahwa ketidakwarasan yang dilancarkan kepada kami datang langsung dari Jeff Bezos, yang mengidap sedikit maniak soal angka-angka bertuah yang perlu diraih, atau jumlah judul yang tersedia di Kindle saat peluncuran, kata salah seorang eksekutif penerbitan. Amazon dan mitra-mitra penerbitnya sekarang menempati dunia-dunia yang sepenuhnya berbeda. Bisnis e-book belum pernah hadir secara bermakna, maka para penerbit tidak habis pikir soal mengapa mereka dicaci maki dan dihukum karena tidak menyambut konsep tersebut. Eksekutif-eksekutif Amazon menyaksikan sendiri bagaimana mereka sedang berpacu menuju masa depan guna memenuhi visi Bezos untuk membuat setiap buku yang pernah dicetak tersedia untuk dikirimkan secara langsung dalam bentuk digital. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka berjuang keras untuk mengalahkan Apple dan Google ke babak paling penting berikutnya dalam evolusi media digital. Dan ada sebuah unsur lain dalam kondisi berlarut-larut yang sangat menarik ini. Bezos memutuskan bahwa versi digital buku-buku paling populer dan buku-buku terbitan baru akan dijual dengan harga rata $9,99. Tidak ada penelitian di balik angka itu, cuma sesuatu yang keluar dari naluri Bezos, yang barangkali ditiru dari label harga 99 sen yang sukses ditetapkan Apple untuk single digital di iTunes dan berdasarkan asumsi bahwa pelanggan akan berharap membayar lebih sedikit untuk sebuah e-book dibanding jika mereka membeli sebuah buku fisik tradisional. Karena sebuah e-book tidak memerlukan biaya terkait pencetakan dan penyimpanan. Oleh karena Amazon membeli e-book dari penerbit-penerbit dengan harga borongan sama seperti ketika membeli buku-buku fisik. Biasanya dengan membayar sekitar $15 untuk sebuah buku yang akan dijual seharga $30. Itu berarti perusahaan itu akan rugi pada banyak penjualannya. Bezos tidak keberatan dengan itu. Ia percaya penerbit akhirnya akan terpaksa menurunkan harga borongan untuk e-book mengingat biaya publikasi yang lebih rendah. Selain itu, memang beginilah tipe investasi untuk masa depan Amazon yang ia sukai. Pelanggan itu cerdas dan kami merasa bahwa mereka akan berharap dan merasa berhak mendapatkan buku-buku digital dengan lebih murah daripada buku-buku fisik, kata Steve Castle. Amazon tahu sekali bahwa para penerbit akan sangat tidak menyukai harga $9,99. Buku elektronik seharga $9,99 dianggap lebih menarik bagi sebagian pelanggan daripada buku bersampul keras yang lebih mahal.
format yang paling menguntungkan bagi industri ini. Dan penetapan harga tersebut sama dengan membuat peritel-peritel tradisional gulung tikar, khususnya toko-toko buku independen yang tiba-tiba akan menemukan rak-rak mereka dipenuhi buku-buku yang oleh para pembeli segera dipandang sebagai barang antik yang terlalu mahal. Semua orang telah menyaksikan dinamika yang persis seperti ini terjadi pada dunia musik, dengan akibat bencana bagi peritel-peritel musik fisik. Maka Amazon memutuskan untuk tidak membiarkan kalangan penerbit tahu tentang rencana penetapan harga $9,99 yang akan membuat mereka keberatan. Rasionalisasinya mudah. Peritel tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahu pemasok-pemasok tentang bagaimana mereka merencanakan harga jual. Dan dengan berbuat demikian secara teori dapat menimbulkan kecenderungan penetapan harga vertikal dan menarik perhatian otoritas antitrust. Tetap saja Amazon telah mendekati penerbit sebagai mitra, namun sekarang perusahaan itu dengan sengaja menahan sebuah informasi yang sangat penting. Kami diberi perintah untuk tidak berbicara tentang strategi penetapan harga, kata Jeff Steele. Kami tahu bahwa jika menghargai e-book terlalu rendah, mereka akan takut harga itu akan menurunkan penghargaan orang terhadap produk mereka. Maka kami hanya mengatakan bahwa harga belum diputuskan. Tanpa mengetahui rencana penetapan harga, penerbit-penerbit itu pelan-pelan bersedia bergabung, mendigitalkan lebih banyak lagi dari katalog mereka. Pada musim gugur 2007, Amazon memiliki 90.000 buku di perpustakaan Kindle, angka yang sudah sangat dekat dengan sasaran Bezos. Para pemilik Kindle akan mempunyai koleksi yang setara dengan koleksi sebuah toko buku Barnes & Noble di ujung jemari mereka. Ketika Bezos akhirnya berhenti menunda dan menetapkan tanggal peluncuran Kindle pertama, para eksekutif dari semua penerbit buku besar berkumpul untuk menghadiri acara jumpa pers. Mereka telah babak belur akibat ulah Amazon selama beberapa tahun terakhir, tetapi mereka datang bersama-sama sebagai sebuah industri yang harus mengambil langkah waspada menuju masa depan yang tak terhindarkan bagi industri tulis-menulis. Sebuah masa depan dengan kejutan besar menunggu di depan mereka. Pada 19 November 2007, Jeff Bezos naik ke sebuah panggung di Hotel W di kawasan Lower Manhattan untuk memperkenalkan Kindle. Ia berbicara di depan hadirin yang terdiri atas sekitar 100 wartawan dan eksekutif penerbitan. Sebuah kerumunan yang relatif kecil dibanding jumlah orang yang datang untuk menghadiri peluncuran produk Apple. Mengenakan jaket sport warna biru dan celana kaki, Bezos mengatakan bahwa peranti baru Amazon merupakan kelanjutan temuan pandai besi Johannes Gutenberg 550 tahun lalu, sebuah mesin cetak tipe bergerak. Mengapa buku menjadi kubu pertahanan terakhir untuk media analog? Tanya Bezos pada hari itu. Pertanyaannya adalah, dapatkah Anda menyempurnakan sesuatu yang sudah sangat berkembang dan sudah memenuhi fungsinya dengan begitu baik seperti buku? Dan kalau bisa, bagaimana caranya? Kindle pertama yang dijual dengan harga $399 jelas merupakan hasil dari semua kompromi dan kecemasan yang telah masuk ke dalam kerja keras pengembangannya selama 3 tahun. Peranti itu dimaksudkan untuk menghilang di tangan pembaca, namun tampil dengan bentuk seperti pasak dengan sekumpulan tombol menyudut. Sebuah upaya untuk menunjukkan rancangan yang berani namun sekaligus mengupayakan kemudahan memasukkan teks. Bezos menginginkan sebuah peranti yang mengerjakan satu hal dengan luar biasa baik. Namun, insinyur-insinyur di Lab 126 yang pernah bekerja di Palm telah menyaksikan Palm Pilot dikalahkan oleh peranti yang lebih serba bisa. Maka pada saat-saat terakhir mereka melengkapi Kindle dengan fitur-fitur lain, seperti sebuah web browser dan sebuah MP3 player yang tersembunyi di bagian eksperimental yang tidak lazim dan pada peranti itu. Apabila dilihat-lihat lagi, Kindle pertama menyuguhkan sebuah jawaban yang menggembirakan atas pertanyaan Bezos. Dalam banyak hal, peranti ini unggul bila dibandingkan dengan pendahulunya yang analog, buku fisik. Beratnya 0,3 kg dan mampu membawa 200 judul buku. Layar e-inknya nyaman untuk mata. Whispernet, nama yang diberikan oleh Amazon untuk jaringan seluler 3G gratis Kindle, memungkinkan pembaca tanpa repot mengunduh buku secara kilat. Menurut saya penyebab mengapa Kindle berhasil sedangkan yang lain-lain gagal adalah karena kami obsesif, bukan dalam mencoba membangun sebuah peranti yang paling seksi di dunia, melainkan dalam membangun sesuatu yang sungguh memenuhi keinginan orang banyak, kata Russ Grandinetti, seorang Jeff bot setia yang belakangan bergabung dengan tim Kindle. Para pesaing terpana menyaksikan keberhasilan Kindle beberapa minggu sebelum acara di Hotel W.
Saya sedang menulis tentang rencana peluncuran itu di New York Times dan berbincang dengan Stephen Riggio, CEO Barnes Noble ketika itu. Riggio dan saudaranya masih merasakan memar-memar akibat petualangan mereka sebelumnya di bidang e-reading dengan Rocketbook dan merasa bahwa konsumen telah menolak mentah-mentah gagasan seputar e-book. Nilai fisik buku adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru dalam bentuk digital, kata Riggio kepada saya. Orang senang mengoleksi buku dan memiliki semua itu di rak-rak mereka di rumah. Saya berani mengatakan bahwa buku tidak pernah dapat ditiru secara identik karena di pikiran konsumen, buku memiliki nilai fisik. Riggio telah mendengar kabar burung tentang rencana peluncuran Kindle, tetapi ia meragukan prospek Amazon. Tentu saja ada kesempatan untuk kembali ke bisnis itu, tetapi menurut kami kemungkinan itu kecil pada saat ini. Dan barangkali akan kecil pula untuk beberapa tahun mendatang, katanya. Ketika pasarnya sudah ada, barulah kami akan ke sana. Itu sebuah kesalahan taktis yang sangat besar. Barnes Noble harus berlari sangat kencang untuk menyusul Amazon di pasar e-book. Perusahaan itu belakangan mengikuti cetak biru yang sangat mirip, mendirikan sebuah kantor pengembangan di Northern California, sama seperti yang telah diperbuat oleh Amazon dengan Lab 126-nya. Ironisnya, untuk merancang peranti itu, peritel buku ini merekrut Robert Brunner, mantan perancang Apple yang telah meninggalkan Pentagram untuk memulai perusahaannya sendiri, Ammunition. Brunner dan karyawan-karyawannya pernah bersilang pendapat dengan Bezos soal pengadaan papan ketik pada Kindle. Maka, barangkali tidak mengejutkan bila peranti baru buatan B&N diberi nama Nook akan menyingkirkan papan ketik untuk digantikan dengan sebuah touchpad terpisah sebagai alat kendali. Dan iklan-iklannya akan menonjolkan kalimat, buku tidak mempunyai tombol. Kindle tentu saja tidak sukses dalam semalam, namun publisitas yang seperti longsoran salju dan penempatannya yang mencolok di bagian atas situs web Amazon memastikan bahwa perusahaan itu akan dengan cepat kehabisan persediaan barang. Steve Castle telah mempelajari peluncuran produk-produk elektronik konsumtif serupa seperti iPod, maka ia melakukan persiapan konservatif dan memesan 25.000 unit pertama. Rombongan pertama ini habis terjual dalam hitungan jam. Amazon selanjutnya menemukan bahwa karena pengembangan Kindle yang berlangsung begitu lama, salah satu pemasoknya dari Taiwan sudah tidak membuat sebuah komponen penting untuk modul nirkabel Kindle. Perusahaan itu memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan gantinya. Ketika rombongan baru Kindle tiba pada musim gugur berikutnya, Bezos tampil di acara berbincang-bincang Oprah Winfrey. Dan peristiwa itu sekali lagi menghabiskan persediaan Kindle. Ketika kami menentukan kapasitas manufaktur awal untuk Kindle pertama, kami mengira sudah sangat optimistis, kata Bezos. Ternyata itu perencanaan yang buruk. Kekurangan barang itu menimbulkan beberapa gesekan di kalangan dalam. Bahkan setelah peranti itu terjual habis, Bezos ingin mempromosikan secara besar-besaran di halaman depan Amazon dalam rangka melanjutkan pendidikan konsumen dan membangun merek. Jeff Wilk, yang sekarang mengepalai bisnis retail Amerika Utara, berpendapat bahwa menampilkan produk yang tidak tersedia adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Selain menyia-nyiakan kafling iklan yang paling berharga di Amazon, sejumlah email bernada marah seputaran masalah itu pada suatu hari berubah menjadi sebuah perdebatan panas di kantor Bezos. Kami sama-sama bersikeras, maka dalam 5 menit kami berdua naik pitam, kata Wilk, yang belakangan mengaku bahwa Bezos benar dan perbantahan sengit itu membuahkan hasil dalam bentuk terbentuknya franchise Kindle. Tentu saja Bezos memenangkan perdebatan itu, tetapi Wilk berhasil meminta untuk setidaknya menjelaskan di situs bahwa saat itu Amazon sedang kehabisan persediaan Kindle. Sama seperti yang telah diramalkan oleh Clayton Christensen dalam buku The Innovator's Dilemma. Inovasi teknologi menimbulkan kepahitan yang sangat menyiksa bagi perusahaan dan industri secara umum. Tidak ada yang merasakannya lebih dari dunia penerbitan. Amazon telah menghabiskan hampir 2 tahun penuh untuk membujuk dan mengancam mereka agar bersedia mengambil format digitalnya yang baru. Akan tetapi, dalam semua pembicaraan itu, Amazon telah dengan jelas menyembunyikan sebuah informasi yang sangat penting yang baru dibeberkan 17 menit setelah Bezos mulai berbicara dalam sambutan sepanjang 40 menit. Buku-buku terlaris dalam daftar New York Times dan terbitan-terbitan baru tersedia hanya dengan $9.99, kata Bezos setelah hampir separuh jalan dalam presentasinya di Hotel W.
Kebingungan menyebar di antara eksekutif-eksekutif dunia penerbitan yang hadir pada konferensi pers Kindle itu. Apakah $9,99 itu harga promosi untuk peluncuran? Apakah itu hanya untuk buku-buku terlaris? Bahkan setelah acara itu, eksekutif-eksekutif Amazon memberitahu mitra-mitra penerbitan itu bahwa mereka tidak tahu atau belum mempunyai informasi yang pasti. Segera menjadi jelas bagi industri penjualan buku bahwa harga rata itu bukan harga sementara sama sekali. Amazon sedang memaksakan sebuah standar baru. Bezos melakukan sebuah tur media setelah peluncuran Kindle itu. Tampil pada program-program seperti The Charlie Rose Show, mengumumkan harga $9,99 untuk terbitan-terbitan baru dan buku-buku terlaris, selain mengungkapkan harapannya atas perubahan dalam bisnis buku. Tidak pernah tertulis dimanapun bahwa buku harus selalu dicetak di pohon yang sudah mati, katanya kepada Rose. Akhirnya firasat buruk itu terbukti, dan para eksekutif penerbitan hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah dengan mudah menjadi korban penipuan. Seolah-olah ada rasa pahit yang tidak kunjung hilang di mulut kami. Ada firasat bahwa mereka akan memberikan pil pahit itu kepada kami setelah menekan kami selama berbulan-bulan lewat daftar sialan mereka, kata seorang eksekutif sebuah penerbit besar. Saya tidak mengatakan bahwa yang mereka kerjakan salah, tetapi cara mereka menanganinya yang salah. Rasanya seperti sebuah paku lagi pada peti mati yang tanpa disadari sedang menutup kami. Bahkan meskipun setiap hari kami berbincang tentang itu. Rasanya kami naif sekali ketika setuju menyediakan berkas-berkas itu kepada mereka tanpa keberatan, kata seorang eksekutif lain di sebuah penerbit yang termasuk 6 besar. Salah satu di antara 6 trade house dengan pangsa pasar paling besar. Seandainya saya dapat menulis ulang sejarah saya akan mengatakan, terima kasih banyak, saya menyukai gagasan tentang Kindle, tetapi mari kita membuat kesepakatan bahwa Anda tidak akan menjual di bawah biaya produksi. Saya merasa kecolongan. Harga baru yang rendah untuk e-book yang paling laku mengubah segalanya. Kebijakan itu memiringkan lapangan permainan ke arah media digital, menambah tekanan pada peritel-peritel fisik, mengancam toko-toko buku independen, dan memberi Amazon kekuatan pasar yang bahkan lebih besar lagi. Para penerbit telah bertahun-tahun menyaksikan apa yang diperbuat Amazon dengan keuntungan tambahan seperti ini. Amazon memaksakan konsesi lebih besar dan menyerahkan penghematan dari situ kepada konsumen dalam bentuk harga lebih rendah dan diskon dalam pengiriman yang membantu menumpuk pangsa pasar lebih besar lagi. Selain posisi tawar lebih tinggi, butuh beberapa tahun sebelum orang-orang menyadari strategi Amazon ini, tetapi makin banyak orang yang memahaminya ketika Kindle mulai mendapat momentum yang sesungguhnya dengan peluncuran Kindle 2 pada awal 2009. Kebanyakan gazel sudah terluka, sedangkan sang citah makin perkasa, dan drama yang terjadi dalam perkara bisnis dan hukum selanjutnya akan mengguncang industri buku sampai ke akarnya. Amazon telah tumbuh dari sebuah perusahaan .com yang lolos dari bencana akibat perubahan pasar saham menjadi sebuah perusahaan terdiversifikasi dengan produk-produk dan prinsip-prinsip yang berdampak pada komunitas lokal, perekonomian nasional, serta pasar gagasan. Seperti semua perusahaan yang berkuasa, sekarang Amazon akan mengalami pemeriksaan terus-menerus atas karakter korporasinya. Ujian yang tak kunjung henti tidak hanya tentang seberapa baik perusahaan itu melayani pelanggan-pelanggannya, tetapi juga seberapa baik perusahaan itu memperlakukan semua pihak yang ditarik ke dalam pusaran ekosistemnya, termasuk para karyawan, mitra usaha, dan pemerintah. Pengembangan Fiona mendirikan sebuah panggung untuk fase baru dalam sejarah Amazon ini dan menyingkapkannya sebagai sebuah perusahaan yang terus-menerus berinovasi sekaligus merusak, juga perhitungan dan tanpa belas kasihan. Perilaku Amazon merupakan perwujudan kepribadian kompetitif Bezos serta kecerdasan yang tak terbatas, yang tertulis dalam huruf-huruf besar di dunia bisnis.